Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal, yang mana hari ini akan membahas beberapa all season yang masih jadi perdebatan, dan akan saya kasih info mengapa altcoin season jadi perdebatan dan apakah akan terjadi. Akan saya bahas di sini dan kapan terjadinya. Namun kalian tetap dior, riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung penumpang, ditanggung masing-masing, dan TA juga akan Mas Bro bahas di sini biar kalian tahu mau ada all season atau enggak, yang sekarang masih jadi perdebatan. Akan tetapi sedikit akan saya beri gambaran dulu sebelum info-info berita yang saya akan berikan untuk kalian dan TA-nya nanti. Uang itu sebetulnya sudah menumpuk di USDT. Mau all season dan enggak itu semua mereka bikin. Semua mereka yang kontrol, yang mengendalikan. Ya, jikalau besok all season bisa saja. Karena mereka sudah kontrol, mereka sudah kuasai. Uang sudah numpuk di USDT. Mengenai all season dan enggak, itu sekarang masih perdebatan, akan tetapi mereka yang berperan, mereka yang mainkan, mereka itu menunggu musuhnya. Jika musuhnya sudah datang, hasil dari stimulus sudah cair, sudah pivot, pemangkasan suku bunga, uang retail tidak bisa mereka kontrol, yang 400 miliar dolar itu masuk, maka perdebatan lagi, intrik tarik ulur itu sudah nggak bisa mereka mainkan. Dipaksa mereka untuk masuk, kalau nggak masuk dia nggak kebagian uang 400 miliar dolar stimulus itu. Jadi dipaksa mereka masuk, terpaksa mereka masuk, terjadilah all season. Itu seperti itu kawan. Karena musim itu mereka yang geser, mereka yang memanaskan. Oke, langsung saya bahas di sini yang kemarin menjadi perdebatan. Ada seorang pakar yang mengatakan tidak ada all season, sekarang sudah berbalik pikiran lagi bahwa all season akan segera terjadi. Ya, altcoin season kembali membara, analis isyaratkan akhir siklus bearish. Ya, mudah-mudahan sudah akan masuk ke all season ya. Altcoin season kembali menjadi topik pembicaraan setelah para analis mengamati munculnya sinyal-sinyal baru di pasar. Pernyataan mereka muncul di tengah situasi di mana para trader sedang mencermati pergerakan Bitcoin, pola grafik serta perkembangan terbaru dari altcoin utama seperti ETH, XRP, dan Cardano. Perubahan korelasi altcoin BTC picu pertanyaan baru. Yang namanya Michael van de Peppel menyatakan bahwa pergerakan pasar selanjutnya sangat bergantung pada bagaimana altcoin bergerak terhadap BTC. Menurut altcoin biasanya mulai menunjukkan kekuatan ketika Bitcoin mulai melambat. Ia sudah menekankan bahwa para trader cenderung menunggu Bitcoin berada dalam fase konsolidasi atau pergerakan stabil sebelum mengalihkan dana mereka ke altcoin. Jadi mereka yang memainkan dana itu dimainkan, berubah, kompak bareng-bareng masuk altcoin, terjadilah musim altcoin. Ini masih menunggu ya, masih mereka mainkan setelah uang stimulus, banyak uang yang masuk, likuidasi uang besar masuk, ya maka dia nggak bisa menahan lagi, mau nggak mau terpaksa masuk ke altcoin. Di situ simpel aja sebetulnya ya. Kita langsung info-info selanjutnya ini, pergerakannya akan seperti ini kawan. Kemudian Van de Peppel menjelaskan bahwa pola ini sudah berulang dalam siklus-siklus pasar sebelumnya dan grafik ini terlihat mirip dengan periode-periode tersebut. Ia juga menambahkan bahwa saat ini para trader sedang memantau pasangan seperti ETH, BTC, ya XRP, BTC, dan Cardano BTC untuk melihat apakah mampu bertahan. Pasangan-pasangan ini sering kali memberikan sinyal awal sebelum pasar secara keseluruhan beraksi.
Selain itu, Pak The People menyoroti pentingnya kepercayaan pasar. Ia mengatakan bahwa para trader membutuhkan tanda-tanda yang lebih jelas sebelum bersedia mengambil resiko lebih besar. Kita langsung singkat-singkat saja. Yakin yang mana? Pertamanya si Gambardella ini membantah klaim bahwa musim altcoin mustahil terjadi. Tapi dia sekarang sudah berpikir terbalik. Ya, setelah meninjau data pasar saat ini, gambar Delo ini menyimpulkan hal yang berbeda. Menurutnya kondisi pasar saat ini tidak mencerminkan klaim-klaim tersebut. Ia menekankan bahwa struktur siklus masih mengikuti pola yang jelas dan teratur. Yang kemarin banyak menginfokan tidak ada all season sampai banyak menyambung orang-orang memberitakan bahwa nggak ada all season, ternyata di dengkotnya sudah berubah pikiran, siklus all season akan terjadi. Itu yang terjadi. Kita lanjut saja bagaimana potensinya untuk BTC akan masuk ATH baru. Ini penting, kalian harus paham juga di sini. Sebentar. Bitcoin berpotensi menuju ATH baru, Nasdaq dan BlackRock jadi pemicunya. Kenapa di sini? Dampak perluasan kontrak opsi IBIT. Ya, jadi Kaiser menjelaskan bahwa peningkatan ukuran kontrak opsi untuk ETF Bitcoin BlackRock IBIT dari 25.000 menjadi 1 juta kontrak. Ini merupakan langkah monumental. Ini tidak hanya menyelesaikan masalah penghalang ukuran yang dihadapi pembuat pasar, tetapi juga menandakan kedatangan volume institusional yang besar dalam pasar Bitcoin, kawan. Jadi akan masuk ATH baru, mudah-mudahan ya dampak perluasan kontrak IBIT ini ya bisa membuat institusional yang besar dalam pasar Bitcoin akan masuk. Kita makanya jangan buru-buru untuk ketakutan, nggak ada all season. Ada reaksi pasar terhadap perubahan Nasdaq juga. Si Jeff Parr ini seorang ahli pasar juga menguji langkah ini, menyatakan bahwa pasar opsi ETF Bitcoin BlackRock ini mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan adanya peningkatan signifikan dalam limit kontrak. Ini menunjukkan bahwa Nasdaq mengantisipasi aliran institusi yang akan melampaui kapasitas pasar saat ini. Wow, ini bisa mantap, ini pam gila-gila nanti ya. Si Adam juga seorang ahli lainnya menggambarkan ini sebagai berita terbesar minggu ini. Jos ya. Kita langsung lihat si kurang ajar ini, BTCD-nya juga masih di atas, sabar nunggu 50% di bawah. Wah, baru pesta altcoin. Nanti akhir tahun sampai kuartal 1 di tahun depan. Kita lihat juga untuk TA-nya. TAPP ini kan selalu ini sama ini. Mudah-mudahan double bottom di sini. Ini sudah keluar hijau ya, candle hijau double bottom. Kita akan pump ke sini. Ini kalau pas ini pas terakhir di bawah ini, waktu terparahnya sebelum pump sampai sini. Terparahnya itu sama dengan di sini, ini terjadi udah bottom, kemudian dia naik ke sini atas, naik ke atas ini, persis di sini kemarin, naik ke atas, kemudian turun, dan dia akan lebih pump lebih tinggi lagi. Ini sama yang terjadi ini. Ini nanti akan terjadi sama dengan di sini. Ini nanti akan ke sini, koreksi di sini. Jadi koreksi di sini, mungkin nanti di sini bisa TP akan ke sana, akan pump lebih tinggi lagi. Bisa dilihat dari yang apa terjadi di sini. Pertama mantul, kemudian koreksi, mantul, ini akan terjadi pump lebih tinggi lagi. Ini mirip sebetulnya, ini mirip. Setelah koreksi di sini, itu akan mantul lebih tinggi lagi. Dan ini sama ini koreksi di sini. Ini seperti yang sekarang terjadi di sini. Dan ini sama, ini akan mantul yang lebih tinggi lagi. Itu mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini menjelang siang. Nanti gampang kalau siang ada info yang jos saya berikan untuk kalian. Yang jelas all season akan terjadi. Mereka yang kontrol, mereka yang mainkan dengan dana-dana besar yang akan masuk, saya rasa akan terjadi all season ya. Yang percaya kalian tambah muatan, yang tidak percaya CL, dan semua itu masih dalam perdebatan. Perdebatan itu menurut saya simpel saja.
mereka itu yang bikin mau all season dan enggak itu mereka yang bikin. Uang sudah kumpul, masih takut dengan tidak ada kepastian pasar. Itu kan kata mereka, setelah nanti ada stimulus, uang masuk besar, ada 7 triliun US dollar yang nanti yang akan masuk dari akibat kemarin adanya shutdown ya, memang dalam penutupan pemerintah AS yang terpanjang 40 hari itu kan banyak menyimpan uang yang berjibul di sana karena pemerintah nggak membayar-bayar ya, nggak ada pengeluaran. Itu juga nanti masuknya akan ke kripto, dan kemarin sudah disampaikan ada uang besar yang akan masuk di di perusahaan-perusahaan, di saham, di teknologi, dan termasuk di kripto dengan total 7,5 miliar dolar dari pemangkasan suku bunga, pinjaman dari retail sudah sampai ke 3, sekian triliun dolar, uang institusi yang sangat besar sampai 4,5 triliun dolar itu akan mengarah ke teknologi, ke saham dan kripto. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan di pagi menjelang siang, yang masih sedikit ngantuk kalau malam sampai pagi. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tenang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.